Bahwa semoga ini juga menular ya semuanya kepala daerah gitu. Walaupun belum ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin daerah terutama di Lampung baik kabupaten kota dan gubernur juga mencontoh. Dan karakter orang tua itu ketika dia menjadi pemimpin gitu kan. Nah, apabila ia sudah mempunyai karakter yang melekat di masyarakat dan ketika dia mendapat amanah menjadi pemimpinnya, memang harus dituangkan kepada masyarakat. Ya, kita berharap bahwa tidak hanya Dedi Mulyadi atau Kang Dedi ini aja ya. Ya tadi kata bahwa mungkin di daerah lain juga emang beberapa kebijakannya juga udah mulai ya diambil ya. Menanti gebrakan pemimpin daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menunjukkan kepemimpinan yang inspiratif melalui serangkaian kebijakan progresif usai terpilih pada Pilkada 2024 dan dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Baru sebulan lebih sedikit menjabat, langkah-langkahnya tidak hanya mencerminkan keteladanan dalam efisiensi anggaran, tetapi juga kepedulian mendalam terhadap lingkungan dan pendidikan. Dalam upaya efisiensi anggaran, Dedi Mulyadi memangkas anggaran perjalanan dinas, menolak pengadaan baju dinas baru dengan memilih menjahit sendiri, serta menggunakan mobil pribadi untuk operasional menggantikan mobil dinas. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran penghematan anggaran seharusnya dimulai dari pemimpin, memberikan contoh nyata bagi jajaran pemerintahan lainnya. Di sektor pendidikan, Dedi Mulyadi melarang sekolah, terutama sekolah negeri, menahan ijazah siswa yang belum melunasi SPP. Ia juga berencana mempekerjakan konsultan administrasi keuangan di sekolah-sekolah agar kepala sekolah dan guru dapat lebih fokus pada pendidikan dan pembelajaran tanpa terbebani urusan administrasi yang kompleks. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan tenaga pendidik dapat menjalankan peran utamanya secara optimal. Selain itu, ia melarang sekolah mengadakan studi tour yang tidak relevan dengan kurikulum, sebuah kebijakan yang kemudian diadopsi kepala daerah lain di Indonesia. Ia juga berencana menerapkan pendidikan karakter lingkungan yang disesuaikan keunggulan khas tiap daerah di Jawa Barat, dengan harapan generasi muda memiliki keahlian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepedulian lingkungan juga menjadi prioritas utama. Dedi Mulyadi terjun langsung membersihkan sungai dari sampah dan membongkar tempat wisata pelanggar aturan serta menyebabkan banjir. Ia mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat tobat ekologi guna mencegah bencana alam seperti banjir besar yang terjadi baru-baru ini. Dedi menekankan pentingnya perubahan tata ruang, termasuk memperluas ruang hijau yang semakin menyempit sebagai langkah strategis mengatasi banjir. Gebrakan berani Dedi Mulyadi itu sejatinya adalah perwujudan tanggung jawab konstitusional seorang kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah memiliki tugas termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta mengelola keuangan daerah dengan efisien dan transparan. Selain itu, kepala daerah juga bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta menjamin akses pendidikan bagi seluruh warganya. Gebrakan Dedi Mulyadi selaras dengan amanat konstitusi. Ia berani mengambil keputusan tidak populis di kalangan pejabat, tetapi sangat berpihak kepada masyarakat. Efisiensi anggaran, kebijakan pendidikan yang adil, dan penanganan lingkungan yang tegas adalah tugas nyata menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Manakala berbagai langkahnya menjadi viral di jagat media, itu adalah bonus dari publik yang mengapresiasi sepak terjangnya sebagai pemimpin. Apa yang dilakukan Dedi Mulyadi patut menjadi inspirasi kepala daerah di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Lampung. Banyak persoalan di daerah memerlukan kebijakan progresif dan cepat tanggap. Tugas seorang pemimpin bukan sekadar membuat kebijakan, tetapi menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Kepala daerah harus berani memangkas anggaran tidak esensial, mengutamakan kesejahteraan rakyat, serta mengambil tindakan konkret menanggulangi permasalahan di lapangan. Dedi Mulyadi telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Kini giliran kepala daerah di Lampung untuk berani mengambil kebijakan progresif yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sungkan untuk amati, tiru, dan modifikasi atau ATM jika itu baik untuk rakyat. Kepemimpinan yang kuat bukan hanya soal cakap retorika, piawai membangun citra, tetapi keberanian untuk melakukan gebrakan nyata di lapangan. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung.
Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana, saya Muharram Chandra Lugina, saya Triadi Isworo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gebrakan pemimpin kepala daerah. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kalian juga dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan lengkap dengan berlangganan Lampung Pos ID. Nah, teman-teman juga bisa memberikan masukan dan tanggapannya di kolom komentar, apalagi tema bedah tajuk yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Oke, Alulu, Roro. Kesempatan kita kali ini mau bahas soal pemimpin kepala daerah ya. Gebrakan ya. Tapi yang kita bahas agak jauh nih kepala daerahnya, yang spill dikit ya. Yang lagi viral nih, Kang Deddy Mulyadi atau KMD ya. Yang baru-baru ini selalu menjadi sorotan ya. Beberapa videonya juga viral, aksi-aksi heroiknya. Dan itu dianggap oleh publik sebagai representasi lah ya, kepala daerah. Memang seharusnya seperti itu sebagai pemimpin. Tidak hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam bentuk tindakan. Misalnya kalau Kang Deddy itu terjun langsung bersihin sampah ya, nyemplung gitu. Kemudian di tengah isu efisiensi anggaran juga beliau memangkas kendaraan dinas dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah ini gimana Woro, Alulu untuk melihat pemimpin seperti ini? Mudah-mudahan di Lampung juga bakal ketularan atau seperti apa nih? Ya mungkin ini salah satu contoh emang pemimpin yang peduli ya. Kalau mungkin bukan hanya peduli kepada ini ya, pada program dari pemerintah ya. Khususnya dia sangat peduli terhadap masyarakatnya sendiri ya, dan itu dia buktikan dalam ya hitungannya baru belum 100 hari kerja ya, baru berapa hari ya, belum sebulan lah ya, dia udah berani melakukan sejumlah gebrakan yang mungkin bagi pihak lainnya itu justru menganggapnya sebagai sebuah hal yang kontroversi ya, karena kita selain dia terjun ke sungai, dia juga kan membongkar ini ya tempat wisata ya yang di Bogor ya, yang tentunya itu kan baru juga dibangun kan. Dia mengambil sejumlah risiko ya untuk bisa agar tata ruang khususnya di bawah pemerintahan dia itu bisa sesuai lah dengan aturan yang ada ya, sehingga apalagi Bogor kita ketahui bahwa mereka itu sebagai daerah resapan ya, dan berharap bahwa emang lingkungan itu bisa menyatu dengan alam ya, sehingga kejadian yang banjir besar yang melanda Bekasi itu kan bagian dari Jabodetabek ya, itu wilayahnya juga termasuk ininya dari Bogor ya, ininya sehingga kejadian-kejadian serupa juga tidak terulang di kemudian hari ya. Jadi benar kan pasca pelantikan ya oleh Pak Presiden di Istana itu tanggal 20 Februari ada sekitar 691 kepala daerah ya, baik gubernur, wakilnya, bupati, wakilnya, dan wali kota dan wakilnya itu yang tersebar di 400-an daerah ya. Ini memang harus memberikan kinerjanya ditunjukkan kepada masyarakat ya. Nah, salah satu kita punya tokoh di Jawa Barat ya, dan ini gebrakannya itu sangat memang terasa oleh masyarakat ya, Mbak Nur ya. Betul. Untuk efisiensi anggaran, beliau berani untuk memangkas kendaraan dinas ketika baru awal-awal dia setelah dilantik Pak Prabowo ya. Terus juga ketika banjir dia berani dengan tegas ya untuk penertiban di daerah Puncak. Bahkan kan itu banyak investor yang masuk di sana ya kan. Bahkan menjahit seragam dinas sendiri ya gitu kan, dan berani terjun langsung ya, turun tangan sendiri ketika warganya terkena banjir. Nah, ini salah satu tokoh yang bisa diambil contoh. Nah, banyak loh kepala-kepala daerah ini yang harusnya mencontoh Kang Deddy ini ya. Berani terjun ke masyarakat, hadir di tengah-tengah permasalahan masyarakat ya, dan sangat emang harus dirasakan ketika dia sudah dilantik, dan
apa kinerjanya harus dirasakan oleh masyarakat, karena kan pemimpin daerah itu kan dipilih oleh masyarakat ya. Rakyat yang punya kuasa dan rakyat juga harus dilayani dengan baik. Nah, salah satu untuk melayani dengan baik itu ya terjun langsung. Mau gimana pun ya harus terjun langsung. Pemimpin harus hadir di tengah masyarakat gitu kan. Jangan sampai sekedar pencitraan ya. Tapi emang benar harus turun langsung ke masyarakat. Sebenarnya kalau gebrakan Kang Den ini bukan hanya sekali ini ya, ketika dia menjabat sebagai gubernur ya. Sebelum-sebelumnya ketika beliau menjabat sebagai DPR RI juga sudah banyak kegiatan-kegiatan atau yang mencentuh langsung kepada masyarakat. Misalnya memberikan kalau kita nonton channel YouTube-nya gitu ya, memberikan bantuan kepada UMKM, terus pernah juga bantuan kambing kepada ibu-ibu yang sudah tua kayak gitu. Artinya supaya mereka itu produktif. Dari situ kita juga banyak belajar ya. Memang seperti itulah seharusnya pemimpin yang diperintahkan oleh Allah gitu ya, untuk pemimpin yang mengayomi, kemudian juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Seperti kata Woro tadi, bukan hanya politik pencitraan gitu. Ya, kita berharap bahwa tidak hanya Dedi Mulyadi atau Kang Dedi ini aja ya. Ya tadi kata Woro, mungkin di daerah lain juga emang beberapa kebijakannya juga udah mulai ya diambil ya, kayak apa, pemerintah Gubernur Jawa Tengah juga udah ngambil ya beberapa hal dari apa yang sudah dilakukan oleh Kang Dedi ini ya, dan itu menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan Kang Dedi itu emang bisa memberikan efek yang ini ya bagi masyarakatnya ya, dan itu menjadi hal yang cukup bagus ya, dan sehingga diadopsi oleh daerah lain ya. Dan Kang Dedi juga bukan hanya bukan orang sembarangan juga ya, bukan orang baru ya di dunia perpolitikan, karena dia juga tadi seperti dikatakan bahwa dia juga emang sifat dia kayak sekarang ini emang udah dari dulunya ya, sejak mungkin dia dari anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, dari wakil bupati ke bupati, jadi anggota dewan ya, walaupun satu periode ya. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa dia emang menunjukkan inilah seorang pemimpin itu ya, yang emang yang dibutuhkan sama masyarakat itu. Jangan hanya pintar berotak retorika atau pintar ngomong, cuma perintah sana sini, tapi dia cuma duduk di balik meja, duduk di atas kursi, leha-leha gitu loh. Tapi kan kalau Kang Dedi ini langsung terjun gitu loh. Dan dia juga tidak terlalu membutuhkan protokol yang ketat, dia asal mau dia aja gitu loh, istilah kasarnya makan mau kemana basing-basing gua gitu loh. Dan itulah bukti bahwa seorang pemimpin itu harus seperti itu gitu loh. Dia mendengar apa yang dikeluarkan masyarakat, dia langsung terjun gitu loh. Nggak perlu nunggu apa merintahkan orang, tapi dia secara terjun langsung gitu loh, untuk bisa memberikan kemampuan dia ya, untuk memberikan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan solusinya gitu loh. Benar. Karena ini ya Mbak Nur, kan setiap orang punya karakter masing-masing ya. Dan karakter orang tua itu ketika dia menjadi pemimpin gitu kan. Nah, apabila ia sudah mempunyai karakter yang melekat di masyarakat dan ketika dia mendapat amanah menjadi pemimpinnya, memang harus dituangkan kepada masyarakat. Menjadi pemimpin itu kan harus mempunyai karakter melayani ya. Jadi keluhan masyarakat dia tanggap, merespon, karena dia sudah dipilih oleh masyarakat dan harus jiwa raganya lillahi ta'ala untuk melayani masyarakat gitu kan. Niat lurus itu harus memang diimplementasikan dengan kinerja yang dia tunjukkan kepada masyarakat gitu kan. Bukan hanya sekedar tunjuk perintah ngamuk-ngamuk, tapi memang benar-benar terasakan manfaatnya kepada masyarakat luas gitu kan. Dan pemimpin daerah lain juga harus mencontoh ya, yang mempunyai skill, kemampuan dan karakter memang melayani gitu, bukan hanya mau dilayani tapi memang benar-benar terjun langsung melayani masyarakatnya gitu kan. Dan ya juga ya harapan kita semua pemimpin ya seluruh Indonesia ya. Dan setiap pemimpin punya karakter baik dan juga bisa bekerja dengan teamworknya ya. Ada satuan kerja di sana, mungkin konsultannya dan juga Forkopimda yang ada ini harus bersinergi gitu kan, bisa mengharmonisasikan suatu roda pemerintahan untuk masyarakat banyak gitu. Dan ini harapannya juga tadi yang Woro dibilang juga bahwa semoga ini juga menular ya semuanya kepala daerah gitu. Walaupun belum ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin daerah terutama di Lampung baik kabupaten kota dan gubernur juga mencontoh atau juga memberikan teladan kepada masyarakat yang benar-benar tulus melayani masyarakat tanpa ada
kepentingan apapun, semuanya demi masyarakat gitu, dari rakyat untuk rakyat itu. Ya, jadi apalagi bukan, buat ini ya di Lampung ini ya. Kita katakan bahwa Lampung ini sebagai pintu gerbang ya antara penghubung Jawa Sumatera terus dengan masyarakatnya yang cukup ini ya, beragam ya. Ini menjadi sebuah mungkin bisa menjadi contoh ya Kang Deddy ini ya untuk diterapkan oleh para kepala daerah di ini ya, di Lampung ini ya, bukan hanya gubernur tapi wali kota atau bupati ya di ini, sehingga Lampung ini bisa tambah lebih maju ya ke depannya dan bisa lebih bersaing lagi di apa dengan provinsi-provinsi lain ya, dan Lampung bisa menjadi salah satu daerah di Sumatera yang mungkin bisa lebih maju lagi ya dibandingkan daerah-daerah lain ya. Dengan adanya kepemimpinan yang ya kita ya kan tadi kita contohkan ya kayak model Kang Deddy gitu loh. Berani terjun, dia berani kepentingan dia sendiri loh, sebenarnya hak dia ya mendapat kendaraan dinas, baju dinas itu ya. Tapi dengan adanya emang juga ini sesuai dengan ini ya kebijakan pemerintahan pusat ya, ada efisiensi anggaran. Dia berani berkorban loh untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan fasilitas ini ya, fasilitas hak dia ya sebagai seorang gubernur ya, tapi dia menggunakan kendaraan pribadi sampai menjahit baju seragamnya sendiri. Itu juga perlu menjadi contoh ya, itu istilahnya masih hal-hal kecil ya dari ini ya, calon pemimpin yang emang yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Karena kita ketahui juga kan seorang gubernur juga banyak juga sih ininya ya, kayak biaya perjalanan atau apanya gitu loh. Perjalanan dinas atau yang lainnya ya, dan ini menjadi sebuah hal positif lah yang harus bisa dicontoh oleh kepala-kepala daerah yang lain ya di seluruh Indonesia, khususnya di Lampung ini. Ya benar, karena kepala daerah itu kan suatu simbol ya, simbol daerah, dan artinya namanya simbol harus maju di garda terdepan gitu kan, menjadi sosok panutan ya yang menjadi sorotan banyak masyarakat, apalagi sekarang ini serba viral ya. Bukan hanya media tapi netizen sekarang ini sudah mulai rame dan berani ya menyampaikan partisipasinya, terus menyampaikan pendapat, masukan gitu kan. Ini jangan sampai kepala daerah itu malah jadi bulan-bulanan warga ya. Nah, kepala daerah sih harapan kita lebih parah lagi, kepala daerah menjadi bahan bulian ya, karena tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kita kan masyarakat ini berharap ya para pemimpin ini mau mendengar masyarakat, keluhan masyarakat itu cepat ditanggapi secara baik gitu kan, karena banyak ya masyarakat tuh banyak lu keluhannya dan harus cepat dieksekusi gitu kan, seperti misalkan jalan rusak, banjir gitu kan, terus lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini pemimpin sebagai simbolnya emang harus memberikan contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya. Dan jangan lupa pemimpin juga harus merangkul semuanya merangkul semuanya masyarakat gitu kan. Kalau apabila pemimpin sudah baik, pasti jajarannya juga akan mengikutinya ya, pasti kan baik juga gitu. Sebenarnya dari konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi juga kita jadi tahu ya, misalnya fasilitas kendaraan dinas di gubernur tuh ternyata sebanyak itu ya, nggak cuma 1-2 kendaraan aja. Kalau saya pikir kan paling kendaraan yang tiap hari dipakai, ternyata enggak, ada ambulan pribadi, ada potwal pribadi, box kontainer gitu, terus kemudian juga minibus, ternyata lebih dari 5 mobil gitu. Dan kemudian kita juga dari Kang Deddy Mulyadi juga belajar bahwa ternyata Masjid Al-Jabar yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Jawa Barat, bahkan masyarakat Indonesia juga banyak yang berbondong-bondong jamaah untuk berkunjung ke sana, itu ternyata menggunakan anggaran pinjaman gitu. Kemudian gebrakan-gebrakan lainnya juga seperti siswa yang menunggak SPP juga dilarang untuk ditahan ijazahnya. Sebenarnya itu juga sudah kita terapkan ya di Provinsi Lampung, alhamdulillah itu sudah terapkan. Begitu juga dengan study tour siswa gitu yang tidak ada korelasinya dengan kurikulum, itu juga ditiadakan. Dan ini juga di Bandar Lampung ya, kalau nggak salah itu juga sudah menerapkan hal itu gitu. Ya, ini juga, tapi kita juga berharap bahwa apa yang dilakukan Deddy juga tidak terlalu ini ya bersinggungan dengan kepentingan politik pusat ya. Pemerintahan juga punya kebijakan loh di daerah juga. Mungkin Kang Deddy juga tapi udah berpikir ya bahwa emang apa yang dia lakukan itu emang gak nyalahin lah misalkan atau bertumburan dengan kepentingan pusat, karena kita katakan juga bahwa sempat juga kemarin pas ini kan, pas pembongkaran tempat wisata di ini juga sempat Menteri Pariwisata juga nimbrung gitu loh di kejadian itu, karena itu katanya bisa mengganggu investasi ya buat ini dunia pariwisata. Tapi di satu sisi Kang Deddy juga ingin bahwa masyarakatnya juga tidak terus terlilit musibah ya, karena kita katakan bahwa
banjir Jabodetabek itu kan intinya dari Bogor itu ya, karena Bogor posisinya di daerah pegunungan, sehingga Kang Deddy berpikiran bahwa emang alam itu harus tetap, fungsi alam itu harus semestinya gitu loh, bukan untuk bangunan-bangunan baru yang justru mengurangi fungsi alam itu sendiri ya, sehingga efeknya bisa memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat ya, karena di Bogor itu air tidak hanya ke Jakarta, bisa ke Bekasi, kemana-mana ya. Itu yang menjadi sebuah PR dari dulu, yang langsung Kang Deddy mengambil gebrakan dengan langsung melakukan hal-hal yang emang untuk meminimalkan ya terjadi kejadian serupa di kemudian hari ya. Dan itu harus kita dukung juga sih ya, walaupun ini masyarakat Jawa Barat tentunya pasti mendukung ya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, karena dialah menjadi sosok sekarang panutan ya, dan harus mereka ikutin ya, dan itu juga sudah Kang Deddy buktikan di awal-awal kepemimpinannya dengan langsung terjun ke masyarakat, dan itu bisa menjadi sebuah modal penting juga ya bagi dia ya, untuk bisa memimpin Jawa Barat ya, untuk bisa lebih memajukan dan meningkatkan kesejahteraan khususnya di masyarakat Jawa Barat. Dan itu mungkin bisa ya, kembali lagi bahwa itu bisa menjadi sebuah contoh ya bagi daerah lain, khususnya ya kembali kalau kita ke daerah Lampung ya, khususnya di Lampung, karena kita juga ketahui bahwa masih beberapa daerah juga di Lampung masih ini ya, belum berkembang ya, sehingga ini perlu juga mungkin bisa kiat-kiatnya lah, atau mungkin ya kalau dulu kan kayak ada studi banding, mungkin bisa studi banding lah cara-caranya ya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Lampung ini ya. Karena ini kan saat ini nih eranya kolaborasi ya, kolaborasi, sinergi semua pihak. Jadi kepala daerah sebagai motor penggerak di daerah harus berani untuk berkolaborasi dengan semua pihak, stakeholder terkait, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga melibatkan masyarakat. Jadi apabila memang sudah bergerak kolaboratif gitu kan, artinya nanti harmonisasi dalam roda pemerintahan itu akan berjalan dengan baik gitu kan. Dan juga jangan lupa para pemimpin itu juga harus show up loh, berani untuk menunjukkan kinerjanya di media sosial, dan jangan lupa ngerangkul para kawan-kawan media ya. Jangan malah media dibredel nih kan, waduh lagi bahaya nih kan, media dibredel malah dapat ancaman. Nah justru kepala daerah ini harus merangkul ya semua kalangan gitu kan, dan tunjukkan kinerjanya kepada masyarakat melalui kanal-kanal yang sudah terverifikasi ini kebenarannya ya, jangan sampai malah nanti ada berembus isu hoax gitu kan. Artinya informasi-informasi yang sudah dikerjakan oleh kepala daerah harus benar-benar tersampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada miskomunikasi ya. Betul. Jadi semua informasi itu harus tersebar ke seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tuh bisa merasakan, masyarakat bisa tahu apa yang sudah dikerjakan oleh kepala daerah. Jangan sampai malah jangan inilah ya, jangan malah masyarakatnya malah yang membuat berita ya, membuat berita ramai, jalan rusak gitu kan, malah masyarakatnya no justice, masyarakat yang tergerak untuk membuat gebrakan gitu kan, malah kepala daerahnya mana loyo gitu. Nah jangan sampai begitu aja. Nggak mau tahu kadang-kadang ya. Makanya itu yang bahaya ya. Harusnya kepala daerah harus menjadi motor penggerak gitu kan, bukan malah masyarakat yang gerak gitu kan. Masyarakat Indonesia itu sekarang tuh gampang loh bergerak ya, berkolaborasi dengan semua masyarakat untuk membuat viral permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya, khususnya terkait pelayanan kepada publik gitu ya Mbak Nur ya. Sebenarnya ini kalau ada nominasinya ya, ini Kang Deddy ini jadi leader of the year gitu kali ya, sebagai contoh gitu. Bahkan beliau juga berani nih mensepil kegiatan anggota dewan yang lagi main apa itu catur ya, itu juga lagi santuy katanya gitu kan. Ya artinya kita merepresentasikan ya bahwa pemimpin itu memang seharusnya bersikap dan bertindak seperti itu gitu. Ya sekarang gebrakan juga 4 hari gebrakan penghapusan pajak ya di Jawa Barat. Udah pendapatannya udah sampai 7M ya. Itu hal yang cukup signifikan ya. Mungkin bisa juga dicontoh ya oleh gubernur kita ya di Lampung ini ya. Daripada warga malas bayar pajak karena adanya denda ya. Denda ya udahlah dihapusin lah dendanya kan di Jawa Barat mungkin ya. Mungkin pemasukan ada gitu loh. Daripada nggak sama sekali loh. Sekarang orang kan kadang malas bayarnya dendanya itu kan. Yang penting bayar pokoknya aja loh. Udah lumayan gede loh, 4 hari 7 kita M loh. Mungkin bisa di ini ya, bisa contoh salah satunya. Contoh ya kepada kepala daerah lain untuk melakukan pemutihan ya. Apalagi sekarang ini perekonomian dengan lemah, lagi lesu gitu kan.
Nah ini kalau ada pemutihan atau ada diskon pajak ini kan menjadi angin segar ya. Dan kendaraan kan ribuan ya di Bandar Lampung aja istilahnya. Apalagi di seluruh Lampung gitu kan loh. juga bisa menjadi pendapatan daerah ya. Iya, pendapatan pemerintahnya daerah ya. gitu kan. Nah ini kan saya sih berharap ya kepala daerah di seluruh Indonesia ya, khususnya di Lampung juga bisa berkolaborasi dan bisa mencontoh tokoh-tokoh baik ya dalam roda pemerintahannya gitu. Ambillah contoh yang baik gitu kan. Kalau kurang baik ditinggalkan itu kan untuk sama-sama menuju kemajuan ya dan kesejahteraan masyarakat itu kan. Kalau di Lampung kan ya awal-awal sudah terlihat ya seperti Jihan sama Mirza turun di masyarakat ketika banjir itu kan. Nah, tapi kan banyak juga harus kepala daerah, bupati, wali kota juga harus bergerak semua bersama ya untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dan saya berharap sih Lampung mampu menjadi leader lah, tunjukkan kepada masyarakat di Indonesia, Lampung itu bisa loh menjadi lokomotif pertanian, menjadi pintu gerbang Sumatera dan bisa berani meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Karena Lampung ini juga banyak ya potensi daerahnya, sumber daya manusia yang juga luar biasa hebat-hebat. Nah, bagaimana sumber daya yang ada ini bisa dikolaborasikan, bisa diharmonisasikan untuk memang bersama-sama mensukseskan visi misi kepala daerah gitu kan. Jangan sampai malah potensi yang ada ini diabaikan gitu kan. Jadi gerak-gerak cepat kan? Gerakan baru, terobosan dan strategi itu juga jangan hanya cuma di mulut, tapi memang benar terimplementasi kepada masyarakat karena yang merasakan itu kan masyarakat loh. Karena masyarakat itu yang merasa sulit tuh masyarakat ya kan, susah makannya masyarakat itu. Kalau pejabat mah enak-enak aja ya. Karena setiap bulan sudah penghasilan tetap, udah banyak fasilitas yang dinikmati, tapi kan lagi-lagi masyarakat loh yang sekarang ini yang terasa dampaknya itu kan. Baik buruknya pemerintah itu kan yang merasakan masyarakat gitu ya. Betul. Dan apabila ya namanya kalau masyarakat sudah lapar atau terjolimi kan pasti akan meledak gitu kan. Dan jangan sampai masyarakat yang perlu dibantu, masyarakat yang perlu disentuh ini tidak dapat sentuhan dari pemerintah gitu kan. Ya, khususnya dari kepala daerah yang sudah dilantik oleh Pak Presiden 20 Februari kemarin tuh ya. Ya apalagi ya sekarang pemimpin Lampung ya gubernurnya kan hitungnya masih muda lah, masih tenaga mereka masih pikirannya masih fresh ya, jadi mereka bisa lebih garcep lah atau sat lah istilah sekarang itu ya, satu dalam memberikan pelayanan yang baik ya bagi masyarakat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara keseluruhan ya. Harapannya ya semoga pemimpin kita di Indonesia terutama di Lampung ini bekerja semaksimal mungkin ya untuk masyarakat dan memaksimalkan waktu 5 tahun ini ya selama memimpin ini menjabat ini memegang amanah masyarakat benar-benar untuk masyarakat gitu sehingga nanti mudah-mudahan juga balik lagi ke dianya juga bisa terpilih lagi ya kan menjadi modal dia ya. Modal dia. Periode kedua. Akan datang lagi jadi 10 tahun gitu. Oke. Baik Alulu, Waro, pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruaju Rai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer,
dan Lampos Publishing. Lampu Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampu Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.